Pernahkah kau merasa ada yang pergi satu persatu dari hidupmu? Bukan karena kehendakmu, bukan karena salahmu. Sebuah bisikan halus dari semesta yang perlahan namun pasti mengatur ulang panggung kehidupanmu. Ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang penemuan. Sebuah perjalanan sunyi menuju dirimu yang sejati, di mana setiap perpisahan adalah langkah mendekat pada takdir. Mari kita selami makna di balik setiap kepergian dan temukan kebijaksanaan yang tersembunyi di dalamnya. Ikuti perjalanan ini karena mungkin inilah saatnya kau memahami mengapa semesta menyingkirkan mereka satu persatu dari hidupmu. Bab 1. Bisikan perpisahan yang tak terucap. Pernahkah engkau merasakan hembusan angin yang tiba-tiba terasa berbeda, membawa serta aroma perpisahan yang samar namun begitu nyata? Bukan sekadar firasat biasa, melainkan sebuah bisikan halus dari alam semesta yang mulai menata ulang lembaran kisah hidupmu. Ada kalanya, seseorang yang dulu begitu dekat, yang mengisi ruang-ruang kosong dalam harimu, kini mulai menjauh, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata yang tak mampu kita genggam erat. Kepergian ini seringkali datang tanpa peringatan, tanpa perdebatan, hanya sebuah fakta yang tiba-tiba hadir dan mengukir luka di sanubari. Rasa sakit yang menyertai perpisahan itu adalah hal yang wajar, sebuah respons alami dari hati yang telah terbiasa dengan kehadiran. Namun, di balik setiap perih yang terasa, terdapat pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh alam semesta. Ini bukan tentang pengkhianatan atau ketidaksetiaan, melainkan sebuah proses penyaringan, sebuah pemurnian terhadap lingkaran kehidupanmu yang sedang berproses. Memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri adalah kunci untuk menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Seringkali kita cenderung berpegang teguh pada apa yang sudah kita kenal, takut akan kekosongan yang mungkin timbul akibat kepergian. Namun semesta tidak pernah menciptakan kekosongan tanpa tujuan. Setiap ruang yang ditinggalkan oleh seseorang sesungguhnya adalah ruang yang dipersiapkan untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih selaras dengan pertumbuhan dan evolusi jiwamu di masa mendatang. Kehilangan adalah sebuah paradoks, di mana di dalamnya terkandung benih-benih penemuan yang tak terduga. Proses perpisahan ini adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan. Sama seperti daun-daun kering yang harus luruh agar tunas baru dapat tumbuh, demikian pula beberapa hubungan harus berakhir agar ruang bagi koneksi yang lebih otentik dan bermakna dapat tercipta. Ini adalah seni melepaskan, sebuah pelajaran tentang kepercayaan pada aliran alam semesta yang senantiasa bekerja demi kebaikan tertinggi kita, meskipun terkadang sulit untuk dipahami pada awalnya. Kepergian seseorang tidak selalu berarti mereka buruk atau engkau yang salah. Terkadang itu hanya berarti bahwa peran mereka dalam skenario hidupmu telah usai dan takdir telah menyiapkan peran baru bagi mereka di panggung lain. Masing-masing dari kita adalah aktor dalam drama besar kehidupan, dan setiap pertemuan dan perpisahan memiliki tujuan tersendiri yang seringkali baru terungkap di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan tanpa menyalahkan setiap kepergian yang terjadi. Menerima bisikan perpisahan ini dengan kebijaksanaan adalah langkah awal menuju kedewasaan spiritual. Ini adalah undangan untuk melihat melampaui rasa sakit sesaat, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang jalinan takdir. Semesta tidak pernah menghukum, ia hanya mengatur. Dan setiap pengaturan ulang, meskipun terkadang menyakitkan, selalu ditujukan untuk membimbingmu menuju jalur yang lebih terang, lebih selaras dengan esensi dirimu yang sebenarnya. Bab 2. Panggung kosong dan pelajaran sunyi. Ketika seseorang pergi, panggung kehidupanmu sejenak terasa kosong, sepi, tanpa sorak-sorai atau dialog yang biasa mengisi ruang tersebut. Ini adalah momen hening yang tak terhindarkan, sebuah jeda yang memaksa kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dan merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kesunyian inilah, pelajaran-pelajaran paling berharga seringkali muncul, seperti permata yang tersembunyi di dasar samudera yang tenang. Keheningan ini bukanlah kehampaan yang menakutkan, melainkan sebuah kanvas kosong yang menanti untuk dilukis kembali.
Pelajaran sunyi ini seringkali mengajarkan kita tentang kemandirian yang sesungguhnya. Selama ini mungkin kita terlalu bergantung pada kehadiran orang lain, menjadikan mereka penopang emosional atau bahkan identitas diri kita. Kepergian mereka memaksa kita untuk menemukan kekuatan dari dalam, menyadari bahwa kita mampu berdiri tegak dengan kaki sendiri, tanpa harus bersandar pada siapapun. Ini adalah sebuah proses pematangan, di mana kita belajar untuk menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi diri sendiri. Di dalam panggung kosong itu, kita juga diajak untuk meninjau kembali prioritas-prioritas dalam hidup. Apakah kita telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk menjaga hubungan yang sebenarnya sudah usang, atau terlalu banyak waktu untuk memedulikan hal-hal yang tidak lagi relevan dengan pertumbuhan diri kita? Momen ini adalah kesempatan emas untuk melakukan introspeksi mendalam, menyaring apa yang benar-benar penting, dan melepaskan segala beban yang tidak perlu kita pikul. Kesunyian juga memberikan ruang bagi refleksi atas dinamika hubungan yang telah berakhir. Apa yang bisa kita pelajari dari interaksi tersebut? Apakah ada pola-pola yang perlu diubah, baik dari pihak kita maupun dari pihak mereka? Ini bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang memahami agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Setiap hubungan, baik yang bertahan maupun yang berakhir, adalah guru yang berharga jika kita mau membuka diri untuk belajar. Panggung kosong ini juga merupakan undangan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Dalam keramaian hidup, seringkali kita kehilangan kontak dengan suara hati dan intuisi kita yang terdalam. Dengan berkurangnya gangguan eksternal, kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan bisikan jiwa, mengenali kebutuhan-kebutuhan yang selama ini terabaikan, dan mengejar impian-impian yang mungkin sempat tertunda. Ini adalah waktu untuk merangkul diri sendiri dengan segala keunikan dan keindahan yang dimilikinya. Maka jangan takut akan kesendirian yang mungkin datang setelah kepergian seseorang. Anggaplah itu sebagai jeda yang diperlukan, sebuah retret pribadi yang disediakan oleh alam semesta untuk pertumbuhanmu. Di dalam panggung kosong itu, engkau akan menemukan kedalaman dirimu yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Dan dari sana, engkau akan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menyambut babak baru dalam hidupmu. Bab 3. Melepaskan ikatan yang menghambat. Kadangkala, kita tanpa sadar memegang erat ikatan-ikatan yang justru menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Ikatan ini bisa berupa hubungan, kebiasaan, atau bahkan cara pandang yang sudah tidak relevan lagi dengan siapa diri kita seharusnya. Semesta dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas seringkali mengambil peran sebagai pemutus ikatan ini, menyingkirkan apa yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggi kita, meskipun pada awalnya terasa sangat menyakitkan dan membingungkan. Proses ini adalah bagian integral dari evolusi diri. Melepaskan bukan berarti menyerah atau kalah, justru sebaliknya melepaskan adalah tindakan kekuatan yang luar biasa. Sebuah pernyataan bahwa kita mempercayai aliran hidup dan meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih baik menanti di masa depan. Ini adalah proses detoksifikasi emosional dan spiritual, di mana kita membersihkan diri dari energi-energi yang membebani dan menarik kita mundur. Tanpa pelepasan, kita akan terus terbebani oleh masa lalu, mencegah kita melangkah maju dengan ringan. Seringkali kita bertahan dalam hubungan atau situasi yang sudah jelas-jelas tidak sehat hanya karena rasa takut akan ketidakpastian. Kita lebih memilih berada di zona nyaman yang menyakitkan daripada melangkah ke wilayah yang tidak dikenal. Namun, semesta tahu batas toleransi kita, dan jika kita tidak berani mengambil langkah pelepasan itu sendiri, maka ia akan turun tangan untuk memaksanya terjadi demi kebaikan kita sendiri yang lebih besar. Pelepasan ini juga mengajarkan kita tentang sifat sementara dari segala sesuatu. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Menggenggam terlalu erat akan menyebabkan penderitaan yang tak perlu ketika saatnya tiba untuk melepaskan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu memiliki siklusnya sendiri, awal, pertengahan, dan akhir, kita dapat menghadapi setiap perpisahan dengan kedamaian yang lebih besar tanpa melawan arus kehidupan. Proses melepaskan ikatan yang menghambat seringkali membuka jalan bagi kreativitas dan inspirasi baru.
Ketika ruang-ruang yang sebelumnya terisi oleh hubungan atau kebiasaan lama kini kosong, energi yang sebelumnya terikat pada hal-hal tersebut dapat dialihkan untuk mengejar passion baru, mengembangkan bakat terpendam, atau bahkan menemukan tujuan hidup yang lebih jelas. Ini adalah sebuah pembebasan yang memungkinkan kita untuk berevolusi dan berkembang tanpa batas. Maka ketika semesta menyingkirkan seseorang atau sesuatu dari hidupmu, cobalah untuk melihatnya sebagai sebuah anugerah, bukan kutukan. Ini adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu yang mungkin tanpa sadar telah menahanmu. Dengan berani melepaskan, engkau membuka pintu bagi peluang-peluang baru, hubungan yang lebih sehat, dan jalan hidup yang lebih selaras dengan dirimu yang otentik. Percayalah pada proses ini, karena ia akan membimbingmu menuju kebebasan yang sesungguhnya. Bab 4. Ruang baru untuk pertumbuhan diri. Setiap kali semesta menyingkirkan seseorang dari hidupmu, pada hakikatnya ia sedang menciptakan ruang. Bukan kekosongan yang hampa, melainkan sebuah kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis kembali, sebuah lahan subur yang siap ditanami benih-benih baru. Ruang ini adalah anugerah terbesar bagi pertumbuhan diri, sebuah kesempatan emas untuk merefleksikan, menyesuaikan, dan membangun kembali fondasi eksistensimu dengan kesadaran yang lebih dalam. Tanpa ruang ini, pertumbuhan seringkali stagnan, terhalang oleh pola-pola lama yang enggan untuk berubah. Di dalam ruang yang baru tercipta ini, engkau memiliki kebebasan penuh untuk mengeksplorasi siapa dirimu tanpa pengaruh atau ekspektasi dari orang lain. Selama ini, mungkin identitasmu terlalu melekat pada hubungan tertentu, sehingga sulit untuk membedakan antara dirimu yang sejati dengan dirimu dalam konteks hubungan tersebut. Kini, dengan adanya ruang ini, engkau dapat dengan jujur bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan? Siapa aku tanpa mereka? Jawaban-jawaban yang muncul dari pertanyaan ini seringkali menjadi pijakan untuk langkah-langkah transformatif. Ruang ini juga memungkinkanmu untuk mengembangkan potensi-potensi yang selama ini mungkin terpendam. Ketika waktu dan energimu tidak lagi terfokus pada orang lain, engkau dapat mengarahkannya pada minat dan passion pribadi yang selama ini terabaikan. Mungkin ada hobi baru yang ingin dicoba, keterampilan yang ingin dipelajari, atau bahkan karir baru yang ingin dijajaki. Ini adalah momen untuk berinvestasi pada dirimu sendiri, tanpa merasa bersalah atau terbebani oleh kewajiban eksternal. Pertumbuhan diri yang terjadi di dalam ruang baru ini seringkali bersifat holistik, bukan hanya perkembangan mental atau emosional, melainkan juga spiritual. Dengan berkurangnya gangguan, engkau dapat lebih mudah terhubung dengan intuisi, mendengarkan suara hati, dan memperdalam pemahamanmu tentang alam semesta. Meditasi, refleksi, dan praktik-praktik spiritual lainnya dapat menjadi lebih bermakna di dalam kesunyian yang disajikan oleh ruang ini. Jangan pernah menganggap ruang kosong ini sebagai sesuatu yang negatif. Justru sebaliknya, anggaplah itu sebagai hadiah. Sebuah kesempatan langka untuk bernapas lega, untuk memulihkan diri, dan untuk menyelaraskan kembali energimu dengan tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Setiap inci dari ruang ini adalah potensi yang belum terjamah, menunggu untuk diisi dengan kebahagiaan, pertumbuhan, dan penemuan diri yang autentik. Maka, sambutlah ruang baru ini dengan rasa syukur. Gunakanlah setiap momen di dalamnya untuk memupuk dirimu sendiri, untuk merajut kembali kisah hidupmu dengan benang-benang yang lebih kuat dan warna yang lebih cerah. Ingatlah, semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Dan ruang ini adalah bukti nyata dari kebijaksanaan dan kemurahan hatinya dalam membimbingmu menuju versi terbaik dari dirimu. Bab 5. Membangun kemandirian emosional. Salah satu hadiah terbesar yang diberikan oleh proses penyingkiran ini adalah kesempatan untuk membangun kemandirian emosional yang kokoh. Terlalu sering, kebahagiaan dan harga diri kita tergantung pada validasi atau kehadiran orang lain. Kita mencari pemenuhan dari luar diri, menjadikan hubungan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan ketika hubungan itu berakhir, kita merasa hancur dan tak berdaya. Semesta dalam kebijaksanaannya ingin kita menyadari kekuatan intrinsik yang kita miliki. Kemandirian emosional bukanlah tentang menjadi tidak peduli
atau tidak membutuhkan orang lain sama sekali. Sebaliknya, ini adalah tentang memiliki fondasi emosional yang kuat dari dalam diri sendiri, sehingga kehadiran atau kepergian seseorang tidak lagi mampu menggoyahkan inti kebahagiaanmu. Ini adalah kesadaran bahwa engkau adalah sumber kebahagiaanmu sendiri, dan orang lain hanyalah pelengkap, bukan penentu. Proses ini seringkali melibatkan menghadapi rasa sakit dan kesepian secara langsung, tanpa melarikan diri atau mencari pengalih perhatian. Disinilah letak pertumbuhan sejati. Ketika engkau mampu duduk dengan emosi-emosi sulit ini, mengakui keberadaannya tanpa membiarkannya mengendalikanmu, engkau mulai membangun ketahanan batin yang tak tergoyahkan. Setiap air mata yang tumpah, setiap desahan kekecewaan adalah bagian dari proses penyembuhan yang mengarah pada kekuatan. Membangun kemandirian emosional juga berarti belajar untuk memvalidasi diri sendiri. Tidak lagi mencari persetujuan dari luar, engkau belajar untuk menghargai nilaimu, pencapaianmu, dan keberadaanmu apa adanya. Ini adalah perjalanan menuju penerimaan diri yang utuh, di mana engkau menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri, memberikan dukungan dan kasih sayang yang selama ini mungkin kau cari dari orang lain. Ini juga merupakan kesempatan untuk memahami dan mengelola emosi dengan lebih efektif. Dengan tidak lagi mengandalkan orang lain untuk mengatur suasana hatimu, engkau terdorong untuk mengembangkan strategi coping yang sehat, belajar mengenali pemicu emosional, dan menemukan cara-cara konstruktif untuk memproses perasaan. Ini adalah keahlian hidup yang tak ternilai, yang akan melayanimu sepanjang sisa perjalananmu. Maka sambutlah perjalanan menuju kemandirian emosional ini dengan hati terbuka. Ini mungkin tidak selalu mudah, namun setiap langkah yang kau ambil akan membawamu lebih dekat pada kebebasan sejati. Ingatlah, semesta tidak ingin engkau menjadi rapuh, melainkan ingin engkau menjadi kuat, berdaya dan mampu menghadapi segala badai kehidupan dengan ketenangan dan keyakinan pada dirimu sendiri. Bab 6. Menerima takdir dan aliran kehidupan. Salah satu pelajaran paling mendalam dari proses di mana semesta menyingkirkan seseorang dari hidupmu adalah tentang penerimaan takdir dan kepercayaan pada aliran kehidupan. Kita cenderung ingin mengendalikan setiap aspek dari keberadaan kita, merencanakan setiap langkah, dan berharap segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun alam semesta memiliki rencana yang jauh lebih besar, sebuah pola yang kompleks namun sempurna yang seringkali berada di luar pemahaman kita yang terbatas. Menerima takdir bukanlah berarti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah bentuk kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk melepaskan perlawanan terhadap apa yang tidak dapat diubah. Ini adalah pemahaman bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yang bekerja di balik layar, mengarahkan setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, menuju tujuan yang lebih tinggi. Dengan menerima, kita membebaskan diri dari belenggu kekecewaan dan frustrasi yang timbul dari upaya melawan arus. Aliran kehidupan adalah sebuah sungai yang tak pernah berhenti mengalir, membawa serta pengalaman-pengalaman baru dan membuang apa yang sudah tidak relevan. Ketika kita mencoba menahan sesuatu yang seharusnya sudah pergi, kita seperti mencoba menahan air sungai dengan tangan kosong. Hal itu tidak akan berhasil dan hanya akan membuat kita lelah. Semakin kita berpegang erat, semakin besar rasa sakit yang kita alami ketika takdir akhirnya memaksanya untuk pergi. Penerimaan ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kita bukanlah penguasa alam semesta, melainkan bagian integral dari jaring kehidupan yang saling terhubung. Ada saatnya kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, dan bahwa terkadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan, bahkan jika alasan itu belum terungkap saat ini. Keyakinan ini adalah penenang di tengah badai ketidakpastian. Proses menerima takdir juga membuka pintu bagi keajaiban. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, kita memberi ruang bagi hal-hal yang tak terduga dan menakjubkan untuk masuk ke dalam hidup kita. Seringkali, apa yang semesta berikan setelah kita melepaskan adalah jauh lebih baik daripada apa yang kita coba genggam erat, karena itu lebih selaras dengan jalan jiwa kita yang sebenarnya. Ini adalah bukti bahwa alam semesta tidak pernah mengecewakan mereka
yang mempercayainya. Maka ketika seseorang pergi dan ada perasaan hampa yang muncul, cobalah untuk bernapas dalam-dalam dan ucapkan, "Aku menerima." Terima prosesnya, terima pelajarannya, dan terimalah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan takdirmu. Dengan melepaskan perlawanan, engkau akan menemukan kedamaian yang mendalam, sebuah keyakinan bahwa engkau selalu berada di tangan yang tepat, dibimbing oleh kebijaksanaan semesta menuju tujuanmu yang tertinggi. Bab 7. Memilah kembali lingkaran sosial. Ketika semesta menyingkirkan individu-individu tertentu dari hidupmu, ini juga merupakan undangan untuk memilah kembali lingkaran sosialmu secara keseluruhan. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali siapa yang benar-benar memberikan nilai positif, siapa yang mendukung pertumbuhanmu, dan siapa yang mungkin secara tidak sadar menarik energimu ke bawah. Proses ini adalah bagian penting dari menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan spiritualmu. Seringkali kita mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah usang atau bahkan toksik hanya karena kebiasaan atau rasa takut akan kesepian. Kita merasa berkewajiban untuk tetap menjalin kontak dengan orang-orang tertentu, meskipun interaksi tersebut lebih banyak membawa kekecewaan daripada kebahagiaan. Semesta dengan intervensinya membantu kita untuk melihat dengan lebih jelas siapa yang benar-benar pantas mendapatkan tempat di lingkaran terdalam kita. Memilah kembali lingkaran sosial berarti berani mengatakan tidak pada interaksi yang tidak lagi melayani kebaikanmu. Ini bisa berarti mengurangi waktu yang dihabiskan dengan orang-orang yang hanya mengeluh atau yang selalu menjatuhkan semangatmu. Sebaliknya, ini adalah tentang mencari dan memupuk hubungan dengan individu-individu yang menginspirasi, yang mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dan yang memberikan dukungan tulus tanpa syarat. Proses ini juga mengajarkan kita tentang kualitas daripada kuantitas. Memiliki segelintir teman sejati yang mendukung dan memahami jauh lebih berharga daripada memiliki banyak kenalan yang hanya hadir di permukaan. Fokuslah pada membangun hubungan yang mendalam dan bermakna, yang didasari oleh kejujuran, rasa hormat, dan saling mendukung. Lingkaran sosial yang kecil namun kuat adalah aset yang tak ternilai dalam perjalanan hidupmu. Jangan merasa bersalah jika harus melepaskan beberapa pertemanan yang sudah tidak lagi selaras. Ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda pertumbuhan dan kebijaksanaan. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri, dan terkadang jalan kita tidak lagi sejajar dengan jalan mereka. Melepaskan mereka dengan damai adalah bentuk kasih sayang, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk mereka. Maka, gunakan momen ini untuk dengan sengaja membentuk kembali lingkaran sosialmu. Pilihlah dengan hati-hati siapa yang kau izinkan masuk ke dalam ruang energimu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang merayakan keberhasilanmu, dan yang ada di sana untukmu di saat-saat sulit. Lingkungan sosial yang positif adalah katalisator kuat untuk kebahagiaan dan pertumbuhanmu di masa depan. Bab 8. Menemukan kembali kejelasan tujuan hidup. Ketika beberapa orang disingkirkan dari hidupmu, seringkali hal itu membuka sebuah lorong menuju kejelasan yang lebih besar mengenai tujuan hidupmu. Selama ini, mungkin ada tujuan yang tersembunyi atau terabaikan karena terhalang oleh prioritas orang lain, atau karena kita terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi eksternal. Kini, dengan ruang yang lebih luas dan fokus yang lebih jernih, kita dapat mendengar bisikan jiwa kita tentang apa yang sebenarnya ingin kita capai. Kepergian seseorang seringkali menjadi pemicu untuk meninjau kembali arah hidup kita. Apakah kita sedang berjalan di jalur yang benar? Apakah kita memenuhi potensi sejati kita? Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mungkin tidak pernah muncul dengan begitu kuat sebelumnya, namun di tengah kesunyian dan refleksi, mereka mendesak untuk dijawab. Ini adalah kesempatan untuk mengkalibrasi ulang kompas hidupmu, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan panggilan jiwamu. Mungkin selama ini, energimu terlalu banyak terkuras untuk mempertahankan hubungan yang membebani, sehingga tidak ada ruang untuk mengejar passion atau ambisi pribadi. Dengan adanya pembebasan dari beban tersebut,
energi yang terhambat kini dapat dialirkan kembali menuju pencarian tujuan hidup yang lebih mendalam. Ini adalah momen untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar membuatmu bersemangat, apa yang ingin kau kontribusikan kepada dunia, dan bagaimana engkau ingin meninggalkan jejakmu. Proses ini juga seringkali menyingkapkan bakat dan kemampuan yang selama ini mungkin tidak kau sadari sepenuhnya. Dalam upaya untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi peran tertentu, kita seringkali mengabaikan potensi diri kita yang paling unik. Kini, dengan berkurangnya tekanan eksternal, engkau memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang membuatmu bersinar dan bagaimana engkau dapat menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar. Menemukan kembali kejelasan tujuan hidup bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan. Ini adalah proses penyesuaian, pembelajaran, dan evolusi. Setiap kali semesta melakukan pengaturan ulang, ia memberikan kesempatan baru untuk memperjelas tujuanmu, mengasah visimu, dan mengambil langkah-langkah yang lebih berani menuju realisasinya. Maka, biarkan setiap perpisahan menjadi sebuah peta jalan menuju tujuanmu yang lebih terang. Dengarkan bisikan hatimu, perhatikan tanda-tanda dari alam semesta, dan beranikan dirimu untuk mengikuti jalur yang mungkin belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Ingatlah, semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan seringkali, pengganti itu adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan misimu di dunia ini. Bab 9. Keajaiban kedatangan baru. Setelah melewati masa-masa perpisahan dan pemurnian, alam semesta tidak akan membiarkanmu berlama-lama dalam kekosongan. Justru sebaliknya, ia akan mulai membuka pintu-pintu baru, membawa serta keajaiban kedatangan baru yang seringkali lebih selaras dengan vibrasi dan tujuan jiwamu saat ini. Ini adalah bukti nyata bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap kepergian menciptakan ruang bagi sesuatu yang lebih indah untuk masuk ke dalam hidupmu. Kedatangan baru ini bisa berupa orang-orang baru yang masuk ke dalam lingkaranmu, menawarkan perspektif yang berbeda, dukungan yang tulus, atau bahkan inspirasi yang tak terduga. Mereka mungkin adalah jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk menemanimu di babak kehidupan yang baru ini, membawa pelajaran atau kebahagiaan yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Terkadang, mereka adalah cerminan dari dirimu yang telah bertransformasi, menarik energi yang serupa. Tidak hanya orang, kedatangan baru ini juga bisa berupa peluang-peluang yang tak terduga. Sebuah pekerjaan impian, sebuah proyek kreatif yang memicu passionmu, atau bahkan sebuah pengalaman yang mengubah hidup. Peluang-peluang ini seringkali muncul di saat-saat yang paling tidak terduga, seolah-olah alam semesta sedang memberikan hadiah atas keberanianmu untuk melepaskan dan mempercayai prosesnya. Penting untuk membuka hati dan pikiranmu terhadap kedatangan-kedatangan baru ini. Jangan biarkan pengalaman masa lalu menghalangimu untuk menyambut apa yang baru dengan optimisme dan rasa ingin tahu. Setiap kedatangan membawa potensi untuk pertumbuhan, kebahagiaan, dan pembelajaran yang baru. Dengan sikap terbuka, engkau memungkinkan semesta untuk menuangkan berkah-berkahnya ke dalam hidupmu. Keajaiban kedatangan baru ini adalah pengingat bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Ia tidak pernah meninggalkanmu dalam kehampaan. Sebaliknya, ia selalu menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih selaras dengan pertumbuhanmu. Percayalah bahwa setiap celah yang tercipta oleh kepergian adalah undangan bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik untuk mengisi kekosongan tersebut. Maka, setelah badai perpisahan reda, bersiaplah untuk menyambut pelangi kedatangan baru. Izinkan dirimu untuk merasakan sukacita dari setiap pertemuan dan setiap kesempatan yang muncul. Ini adalah fase di mana engkau menuai hasil dari kesabaran, kepercayaan, dan kesediaanmu untuk membiarkan semesta mengatur ulang panggung kehidupanmu demi kebaikan tertinggi. Hidup ini penuh dengan keajaiban bagi mereka yang berani percaya. Bab 10. Kebijaksanaan dari setiap kepergian. Pada akhirnya, setiap kepergian yang diatur oleh semesta adalah sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Ini bukan tentang menghitung jumlah kehilangan, melainkan tentang mengukur kedalaman pemahaman yang kita peroleh dari setiap peristiwa tersebut.
Setiap orang yang pergi, setiap situasi yang berakhir meninggalkan jejak pelajaran yang membentuk siapa diri kita sekarang dan siapa diri kita di masa depan. Kebijaksanaan ini seringkali datang dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Kita belajar tentang batas-batas kita, tentang kekuatan tersembunyi kita, dan tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Proses ini adalah cermin yang memaksa kita untuk melihat ke dalam, mengungkapkan lapisan-lapisan yang mungkin selama ini tersembunyi dan menerima diri kita sepenuhnya dengan segala kerapuhan dan kekuatan. Ini juga merupakan kebijaksanaan tentang sifat siklus kehidupan. Kita belajar bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir, dan bahwa perubahan adalah satu-satunya konstanta. Dengan memahami ini, kita dapat menghadapi setiap transisi dengan ketenangan yang lebih besar, tanpa melawan atau menyesali apa yang sudah berlalu. Penerimaan ini adalah kunci menuju kedamaian batin yang sejati. Lebih lanjut, kita mengembangkan kebijaksanaan tentang hubungan. Kita belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang ada di hidup kita saat ini, dan untuk tidak menganggap enteng kehadiran mereka. Kita juga belajar untuk menetapkan batasan yang sehat, mengenali tanda-tanda bahaya, dan memupuk hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Pelajaran ini membentuk dasar untuk koneksi yang lebih sehat di masa depan. Kebijaksanaan yang diperoleh dari setiap kepergian juga memperkuat kepercayaan kita pada alam semesta. Kita mulai melihat pola-pola yang lebih besar, menyadari bahwa ada sebuah tatanan ilahi di balik setiap peristiwa. Kepercayaan ini memberikan ketenangan hati, keyakinan bahwa kita selalu dibimbing, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Ini adalah pemahaman bahwa semesta selalu mendukung pertumbuhan dan evolusi kita. Maka, jangan pernah melihat kepergian sebagai sebuah kerugian semata. Anggaplah itu sebagai guru yang bijaksana yang datang untuk mengajarkanmu pelajaran-pelajaran penting tentang kehidupan, tentang dirimu, dan tentang takdirmu. Dengan setiap kepergian, engkau menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk merangkul babak selanjutnya dalam perjalanan luar biasamu. Ini adalah anugerah tersembunyi yang akan terus menerangi jalanmu. Jadi, ketika semesta menyingkirkan mereka, satu persatu dari hidupmu, ingatlah, ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Sebuah orkestrasi ilahi yang memurnikan, menguatkan, dan membimbingmu menuju takdirmu yang sesungguhnya. Percayalah pada prosesnya, karena di setiap perpisahan, ada benih kebijaksanaan yang akan tumbuh menjadi kekuatanmu yang paling besar. Terimalah, belajarlah, dan melangkahlah maju, karena hidupmu sedang ditata ulang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan indah